Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat ya, walau kita tidak bertemu secara langsung. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang pengurusan jenazah. Ada yang tahu nggak cara-cara mengurus jenazah itu kayak gimana sih? Nah, tapi sebelum itu, Ibu punya PPT. Bentar ya, PowerPoint-nya. Kali ini Ibu akan membahas tentang pengurusan jenazah. Nah, sebelum menjadi jenazah, setiap orang pasti akan mati ya. Seperti ada ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan merasakan mati. Nah, sebelum merasakan kematian itu, pasti merasakan sakaratul maut dulu. Sakaratul maut adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak ada lagi satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit itu. Sakaratul maut yang dirasakan umat manusia menjelang kematian dapat diartikan sebagai proses berpisahnya ruh dari tubuh. Disebutkan juga, sakaratul maut disertai rasa sakit yang amat menyiksa. Karena itu, dalam Islam diajarkan doa-doa dan amalan agar terhindar dari rasa sakit saat sakaratul maut. Penderitaan ketika sedang menghadapi sakaratul maut adalah ketika ruh sudah sampai di kerongkongan. Orang yang sedang sakaratul maut akan merasakan panas yang luar biasa hingga rasa sakit yang tidak ada tandingan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang sedang sakaratul maut atau meninggal dunia namun belum sempurna. Yang pertama, apabila matanya masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata dengan pelan-pelan. Lalu yang kedua, apabila mulutnya masih terbuka, katukan dengan ditali atau diselendang agar tidak kembali terbuka. Lalu yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan, yang sering kita sebut kain kafan. Nah, selanjutnya, pengurusan jenazah. Jenazah menurut bahasa artinya orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan menurut Al-Munawwir, jenazah berarti seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Namun, jika tidak ada seorang pun yang mengurus jenazah itu, maka semua orang di daerah tersebut berdosa. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Dalam syariat Islam, ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal. Mengingat hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, tentu tata cara mengurus jenazah harus diketahui setiap muslim ya. Nah, tata cara mengurus jenazah yang pertama, memandikan jenazah. Dalam Islam, memandikan jenazah adalah salah satu syarat mengurusi jenazah sebelum dikafani, disolatkan, dan dimakamkan ke dalam liang lahat. Hukumnya fardu kifayah atau wajib dikerjakan. Yang berhak memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki juga, dan sebaliknya, yang berhak memandikan jenazah perempuan adalah perempuan juga, kecuali suami istri atau mahramnya. Jika tidak ada mahramnya, maka jenazah bisa ditayamumkan. Jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah, seperti ibunya, ayahnya, saudaranya, yang mahramnya juga, keluarga terdekatnya. Syarat jenazah yang dimandikan harus beragama Islam, lalu tubuhnya atau anggota badannya masih ada, dan jenazah tersebut bukan mati syahid, karena yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, karena sudah syahid meninggalnya. Nah, selanjutnya, cara memandikan jenazah. Nah, di situ ada foto proses memandikan jenazah. Kalian bisa melihat
Seperti itu gambarannya. Nah, cara memandikan jenazah, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya terlihat. Jadi buka dulu pakaiannya, terus diganti oleh kain basah agar auratnya tidak terlihat oleh yang memandikan. Lalu, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Selanjutnya, pakai sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Tinggikan kepala jenazah. Nah, maksud dari tinggikan kepala jenazah ini agar airnya tidak mengalir ke kepalanya, agar airnya tidak mengalir ke rongga-rongga hidung, seperti itu. Lalu, masukkan jari tangan yang dibalut kain, lalu sikat giginya serta bersihkan mulutnya. Dan wudukan seperti wudu untuk sholat. Wudunya seperti orang yang mau sholat ya. Jadi orang yang wafat yang telah dimandikan diwudukan terlebih dahulu. Lalu mandikan dari sebelah kiri dari sebelah kanan ke kiri. Setelah dimandikan, beri handuk, maksudnya tuh lap. Handuk, kasih handuk dan lap-lap supaya tidak terlalu basah pas menempel di kain kafan itu. Nah, yang selanjutnya, mengafani jenazah. Mengafani jenazah yaitu menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain. Hukum mengafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Disunahkan mengkafani jenazah pria dengan 3 lipatan kain berwarna putih dan tidak transparan, serta menutupi seluruh tubuhnya dengan tanpa berlebihan. Adapun jenazah wanita, maka ia dikafani dengan 5 jenis pakaian, yaitu sehelai kain izar atau sarung, cadar, jubah, dan 2 lipatan kain kafan. Jadi totalnya untuk laki-laki itu 3 kain kafan, 3 lapis kain kafan, dan untuk perempuan 5 lapis kain kafan. Nah, tata cara mengkafaninya yaitu letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapisan ketiga, letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu berupa manfad atau lubang. Jadi letakkan kapasnya itu di hidung, di telinga, di lubang-lubang yang di lubang-lubang rongga badan. Lalu tutupi dengan kain lapis segitiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Dibungkus ya dari kain yang kiri, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri gitu. Lalu tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Nah, di situ ada proses mengkafani jenazah. Kalian bisa melihat seperti itulah prosesnya, ya, contohnya, contoh prosesnya. Nah, ketentuan kain kafan. Kain kafan yang bisa digunakan untuk membungkus mayit yaitu yang pertama, kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Jadi jangan yang bekas, jangan yang kotor, jangan juga yang udah kucel atau gimana ya, karena sebagai bentuk penghormatan. Lalu harus berwarna putih, jangan warna-warni. Dan yang selanjutnya, jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, bagi perempuan 5 lapis. Dan selanjutnya, diberi wangi-wangian, hendaknya menggunakan kapur barus. Nah, wangi-wangian yang sering digunakan dalam membungkus jenazah, mengkafani jenazah, yaitu biasanya menggunakan kapur barus atau yang sering kita sebut kamper. Nah, selanjutnya, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Jadi, sesuai dengan aturan ya, tidak berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya, mensolatkan jenazah. Salat jenazah adalah jenis salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum fardu kifayah. Tata cara salat jenazah sesuai dengan urutannya. Nah, yang membedakan salat jenazah dengan salat-salat yang lain yaitu salat jenazah memiliki 4 takbir. Takbiratul ihram yang pertama niat. Lalu takbiratul ihram sambil berniat lalu baca surat Al-Fatihah.
Takbir kedua, membaca sholawat. Takbir ketiga, dilanjutkan berdoa untuk jenazah. Takbir keempat, lalu dilanjutkan berdoa lagi. Dan salam. Dan untuk melaksanakan sholat jenazah itu berdempet-dempetan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada jarak di sholatnya. Nah, pada saat menyolati jenazah laki-laki, posisi imam atau pemimpin sholat akan sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan saat menyolati jenazah perempuan, posisi imam sejajarnya dengan pinggangnya, tidak dengan sejajar dengan kepala, tidak seperti laki-laki. Nah, untuk detailnya seperti ini ya, untuk doa-doanya. Nah, proses mensolati jenazah itu bisa dilihat seperti itu. Jadi, posisinya itu berdempet-dempetan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, tidak ada jarak yang seperti sholat fardu pada biasanya. Nah, tata cara mensolatkan jenazah, yang pertama, membaca niat. Niatnya itu, usolli hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki. Dan sedangkan untuk perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, itu yang Ibu tulis menjadi merah-merah itu sebagai perbedaannya ya. Nah, lalu setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah seperti biasa. Terus takbir lagi, lalu membaca sholawat Nabi. Lalu takbir lagi, takbir yang ketiga, membaca doa, Allahumma gfirlahu atau Allahumma gfirlaha, warhamhu atau warhamha, wa'afihi, wa'fu anhu atau wa'fu anha. Doanya seperti itu. Nah, lalu takbir lagi, setelah itu membaca doa kembali. Yang Allahumma la tahrimna ajroha, wa la taftina ba'daha, wa la taftina ba'daha, waghfir lana walaha. Itu. Nah, selanjutnya setelah memandikan, mengkafani, lalu menyolatkan, selanjutnya proses yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan prosesi tahap terakhir dalam mengurusi jenazah. Menguburkan jenazah akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Selain itu, melihat jenazah akan mengingatkan manusia bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengubur jenazah adalah yang pertama, jenazah segera dikuburkan. Lalu yang kedua, liang lahat dibuat seukuran jenazah dengan kedalaman kira-kira setinggi orang yang meninggal, lalu ditambah setengah lengan dengan lebar kiri kira-kira kurang lebih 1 meter. Nah, yang selanjutnya, liang lahat tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Jadi, harus yang emang dalam dan tidak bisa dibongkar oleh binatang buas ya. Untuk pelaksanaannya, bisa dilakukan siang maupun malam, asal tidak saat matahari terbit, matahari terbenam, ataupun tengah hari. Nah, tata cara menguburkan jenazah, turunlah 3 orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Jadi, ketika liang lahatnya telah ada, terus jenazahnya sudah datang, pas mau dikuburkan, turunlah 3 orang ke dalam liang lahat itu, guna untuk menerima jenazah ketika dimasukkan ke liang lahat. Lalu, angkat jenazah secara perlahan-lahan. Masukkan jenazah ke liang lahat, taruhlah jenazah di liang lahat, dan posisinya menghadap ke kiblat. Jadi, menyamping ke kiblat ya. Jadi kan posisinya kiblat ada di sebelah sini misalnya. Nah, si mayit jadi menyamping ke sebelah sini kepalanya itu ya. Posisinya jadi seperti ini. Lalu kenakan pipi kanan jenazah ke tanah. Nah, pipi yang sebelah kanannya itu dikenakan ke tanah. Lalu membacakan azan dan iqomah. Sebelum ditutup, azanin dulu dan kasih iqomah sebagai terakhir ya. Lalu tutup liang lahat ditimbun dengan tanah perlahan-lahan
hingga selesai. Nah, hingga tertutup dan emang sudah bisa dipastikan tidak bisa digali lagi oleh binatang-binatang buas. Nah, yang selanjutnya, berilah tanda dari kayu atau batu. Jadi, sebagai nisan sementara, bisa diberi tanda oleh kayu atau batu. Nah, mentalkin dan mendoakan jenazah itu. Sebelum meninggalkan pemakaman, ditalkin dan didoakan dulu jenazahnya supaya tenang dan husnul khotimah. Gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya pembahasannya. Adapun jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya langsung di forum yang telah disediakan atau di WA group. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Nah, untuk tugasnya, Ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu praktik memandikan jenazah. Kelompok yang kedua, praktik mengkafani jenazah. Kelompok yang ketiga, praktik untuk mensolatkan jenazah. Dan yang kelima, menguburkan jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah, maaf. Nah, untuk praktiknya bisa dilakukan minggu depan ya. Untuk praktiknya bisa dilakukan minggu depan. Dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Untuk tugas personal, kalian bisa mengisi pilihan ganda yang Ibu berikan di Google Drive. Kalian bisa mengisi itu. Batas pengumpulannya tanggal 5 Juni nanti. Ya. Kerjakan ya tugasnya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih buat perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.